Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Suganda dari mahasiswa program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA, dan apabila uji ANOVA nanti memiliki pengaruh nyata atau sangat nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji DMRT atau uji Duncan dengan taraf 5%. Ya, di sini saya sudah memiliki data variabel luas daun dengan perlakuan konsentrasi BOC P0 sampai P3, yaitu P0 0%, P1 10%, P2 25%, dan P3 40%. Dan dosis blotong, yaitu B0 kontrol atau 0%, B1 20 ton per kompos per hektar, B2 40 ton kompos per hektar. Ya, di sini setiap masing-masing perlakuan memiliki 3 ulangan. Langsung saja, yang pertama, untuk yang perlu dilakukan adalah melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Sangat mudah. Saya rasa teman-teman di sini sudah paham semua caranya. Kita semua sudah selesai. Kita ini bisa tarik ke bawah. Sudah selesai. Yang ini juga kita lakukan zoom, tapi ini setiap ulangan, dan ini adalah rata-rata setiap ulangannya. Untuk yang ini adalah rata-rata setiap perlakuannya. Dan di sini kita akan dapatkan grain total. Nah, kenapa dinamakan grain total? Grain total adalah total yang ditotal. Jadi total ini kita total kembali semuanya, sehingga kita dapatkan grain total. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan untuk ANOVA-nya. Nah, untuk perhitungan ANOVA-nya kita menggunakan FK, jika total, jika perlakuan, dan jika error. Untuk FK sangat mudah sekali, langsung saja sum SQ. Ini apabila teman-teman menggunakan Excel, kalau nggak menggunakan Excel, pakai rumus ini. Grain total kuadrat dibagi T kali R, perlakuan dikali replikasi. Sum SQ di sini berfungsi untuk menjumlahkan hasil kuadrat. Nah, grain totalnya kita udah dapat, kita bagi dengan perlakuannya kita ada 12 dan ulangannya kita ada 3. Udah kita dapat hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu jika total sama sum SQ juga. Nah, untuk jika total kita menggunakan data ini yang ada di sini. Data pada setiap perlakuan dan ulangan kita gunakan semua. Setelah itu kita tutup kurung, dikurangi ini, kurangi FK. Selesai. Untuk selanjutnya jika perlakuan. Nah, untuk jika perlakuan ini sama SQ juga masih. Nah, untuk jika perlakuan kita menggunakan total ini, tapi tidak dengan grain totalnya. Terus dibagi. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan. Apabila teman-teman menggunakan jika perlakuan, maka pembaginya adalah replikasinya. Apabila menggunakan jika replikasi, maka pembaginya adalah perlakuannya. Kita punya 3 replikasi dikurangi FK. FK-nya kita ini. Nah, untuk jika error, langsung aja. Jika total dikurangi jika perlakuan. Selesai. Untuk perhitungan ANOVA-nya, kita tinggal masukkan ke tabel ANOVA-nya. Di sini ada SK-nya. SK DP jika KT F hitung F tabel 5% dan 1%. Nah, untuk DP kita punya 12 perlakuan dikurangi 1. Nah, DP perlakuannya ada 11. Untuk DP errornya rumusnya sangat mudah, T atau perlakuan. Nah, buka kurung R3 replikasi dikurangi 1. Nah, kita ya saja nggak apa-apa. Hasilnya 24. Nah, untuk total, teman-teman bisa langsung jumlah aja. Kalau tidak, gini. T 12 dikali 3 dikurangi 1. T dikali R atau R atau ulangan dikurangi 1. Hasilnya 35. Untuk jika perlakuan kita udah dapatkan di sini, kita tinggal copy saja teman-teman. Nah, apabila teman-teman di sini copy biasa, nah seperti ini bisa menggunakan paste spesial. Nah, ini paste spesial. Jika errornya kita udah dapat juga, kita
kita copy lagi aja udah di sini. Pakai bahasa spesial juga nggak apa-apa. JK total bisa kita copy juga atau enggak bebas untuk JK total yang di sini karena udah kita dapatkan JK errornya. Nah, itu selanjutnya adalah menentukan nilai KT. Nilai KT atau kuadran tengah. Sangat mudah untuk menentukan KT. Yang pertama adalah langsung aja JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Selesai. Begitu juga yang ini untuk error. JK error atau JK galat dibagi DB error atau DB galat. Nah, KT-nya udah selesai. Selanjutnya adalah F hitung. Nah, untuk F hitung ini, maaf, untuk F hitung, langsung aja teman-teman, langsung KT perlakuan. Nah, ini bisa langsung dibagi KT galat atau KT error. Nah, ini hasil F hitungnya kita adalah 71,478. Untuk selanjutnya adalah F tabel. Nah, F tabel 5% ini teman-teman bisa melihat di distribusi nilai tabel F pada tabel F atau menggunakan find V. Nah, ini pakai find V. Nah, karena kita probabilitasnya 5% berarti 0,05. Di Excel saya pakai 0, nanti bisa menyesuaikan dengan teman-teman 0,05 atau 0,05 sama saja. Titik koma kita pilih DB perlakuannya teman-teman. DB perlakuannya ada berapa? 11. Titik koma lagi pakai DB galat atau DB errornya. Udah kita enter. F tabelnya 2,216. Begitu juga untuk F tabel yang 1%. Kita pakai find V atau kopas aja teman-teman, yang sebelumnya nggak apa-apa. Perbedaannya hanya di sini, kalau 0, yang 5% 0,05, kalau 1% 0,01. 0,01 titik 2 DB perlakuan titik 2 DB error. Udah selesai. Nah, di sini F hitung lebih besar dari F tabel 5% dan F tabel 1%. Berarti berbeda sangat nyata. Biasanya perbedaan sangat nyata ini ditandai dengan 2 titik seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu penghitungan CV. Nah, untuk menghitung CV, rumusnya adalah akar KT error per rata-rata dikali 100%. Tapi di sini saya sudah menyiapkan rumus yang sangat mudah, SQRT. SQRT ini untuk akar teman-teman. Nah, KT errornya mana? Nah, ini KT error atau KT galatnya sudah dibagi. Nih, rata-ratanya mana? Rata-rata yang di atas tadi. Nah, ini. Kita tutup kurung dikali 100. Mau 100% atau 100 sama saja. Ini hasilnya nantinya. 20,5% nantinya. Nah, setelah di sini, karena ini berbeda sangat nyata, kita lanjut ke uji DMRT atau uji Duncan dengan taraf 5%. Nih, sebelum ke uji Duncan kita perlu mencari namanya SD. Untuk rumusnya SD sama dengan akar KTG per R. Ini saya sudah menghitungnya sama dengan tadi SQRT akar KTG-nya, KT galat atau KT error-nya tadi udah ada di sini. Udah kita pilih. Ingat-ingat teman, R-nya kita berapa? 3. Berarti per 3. Udah selesai. SD-nya kita udah ada di sini. Sama. Kita turunkan ke sini. SD-nya. SD-nya setelah diturunkan. Nah, teman-teman perlu membuka namanya tabel Duncan. Nah, ini. Distribusi nilai Duncan dengan alfa atau ketarafdayaan 5%, signifikannya 5%. Duncan multiple rank test atau DMRT 5% yang ini teman-teman. Kita mempunyai di sini 12 perlakuan. Berarti 12 dikurangi 1 tinggal 11. Kita hitung 11 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai di sini.
berarti 11 angka. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 12, yang ini 14. Nah, di sini kita perlu ada namanya nih, kita coba cek pada tampilan kita galatnya atau errornya db-nya tadi 24. Berarti kita mencari pada baris yang ke-24 di tampilan nih. 2 ke 24. 2.919. Tinggal ketik aja teman-teman di sini. 2919. Nah, ini. Saya beri warna berbeda terlebih dahulu ya. Warna hijau saja. Nah, terus sampai di 12 dan karena kita jumlahnya 11 berarti sampai angka 14 di sini. Karena 11-nya di sini. 3, 4, 20 dan 3, 4. 41, 34, 20 dan 34, 1. Nah, biasanya menggunakan 2 atau 3 angka di belakang koma, tergantung dari teman-temannya sendiri. Kalau mau pakai 2 angka, monggo. Kalau mau hanya 1 angka aja, ya tidak. Ya, ini mohon maaf, barusan not responding, kita pakai 2 angka aja di belakang koma. Nah, sudah. Nah, yang perlu dilakukan adalah selanjutnya adalah ini, menghitung ini teman-teman. Perhitungannya sangat mudah. Nah, ini menghitung nilai DMRT-nya sama dengan SD yang tadi. Nah, ini saya ulangi. Untuk menghitung ini SD yang tadi dikali dengan nilai ini, nilai tampilan kan. Begitupun seterusnya. Juga yang ini. Coba kita yang sama dengan SD dikali 3,2. Udah, hasilnya ini. Yang ini kita coba juga SD yang ini dikali dengan nilai ini. Nah, ini merupakan nilai DMRT-nya teman-teman. Nanti ini akan sangat berguna. Kita akan pakai yang ini. Kita kasih warna yang berbeda aja di sini. Nah, warna kuning. Ini adalah nilai DMRT-nya teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman perlu mengambil ini data rata-rata dan perlakuannya. Dikopas saja teman-teman, nggak apa-apa. Nah, taruh di sini nggak masalah. Nah, kalau misalkan ada kendala-kendala seperti ini, bisa di paste spesial aja. Nah, setelah itu perlakuannya kita pindah terlebih dahulu. Setelah paste spesial udah, kita urutkan teman-teman. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar di sini. Sort smallest to large. Nah, udah. Nah, ini kan kayak gini. Kita X saja, kita ke bawah. Kita urutkan lagi. Nah, udah. Nah, kalau udah selesai, nah di sini kasih tulisan rata-rata plus DMRT. DMRT-nya pakai yang ini ya teman-teman nanti ya. Rata-ratanya berapa? Sama dengan. Oh sorry, di sini kasih simbol dulu teman-teman. Simbolnya kita pakai huruf ya, A, B, C dan seterusnya. Ini dijumlahkan dengan ini. Udah, nilainya segitu. Nah, untuk menentukan simbolnya sangat mudah sekali teman-teman. Yang ini, simbol yang ini, untuk menentukan A, B, C dan seterusnya, nilai maksimal untuk simbol yang pertama adalah 550,00. Berarti untuk simbol yang pertama ada di sini A, karena ini nilainya 453. Ini juga 481, ini juga
Nah, untuk ini tidak masuk teman-teman karena nilainya sudah lebih dari 550 ya. Ini kelebihan 0,29. Nah, untuk selanjutnya sama caranya. Dijumlahkan dengan yang ini, ini kita jumlahkan dengan yang ketiga. Hasilnya 583,06. Berarti maksimalnya 583,6. Yang mana teman-teman? Yang ini berarti. Kita kasih huruf B. Yang ini B juga. Bawahnya. Ya, karena ini masih 550, range-nya masih bisa. Kita kasih huruf B. Nah, selanjutnya B2, B0. Berarti sama dengan ini dijumlahkan dengan yang ketiga. Kalau di sini yang keempat tabelnya teman-teman. Nilai maksimalnya 645,71. Berarti setelah abjad B kita pakai abjad C. Ini kita pakai C. Nah, yang ini masih masuk ke range-nya, range maksimalnya. Nah, ini nilainya 65,71. Yang ini 65,63. Berarti masuk. Berarti kita kasih range C. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini juga sama dengan dijumlahkan. Nah, yang ini kita jumlah 658. Berarti 658. Kita pakai huruf D. Maksimal range-nya 658. Yang ini nggak bisa karena ini udah melebihi. Kita coba yang selanjutnya dengan ini kita jumlahkan dengan yang ketujuh. Oh, mohon maaf tadi teman-teman ini salah. Ternyata ini sorry. Jadi ini ternyata ini dijumlahkan dengan ini kolom B dulu. Kelewat tadi yang B. Nah, 657 berarti D di sini 657. Berarti ada D. Ini D juga. Nah, bawahnya kosong karena udah lewati. Nah, itu selanjutnya ini kita jumlahkan dengan kolom Q. Hasilnya 754. Berarti ini kita pakai notasi E. Yang di bawahnya masih E. Bawahnya lagi E. Untuk yang ini tidak karena ini udah melebihi. Untuk selanjutnya ini dijumlahkan dengan nih kolom R. Nah, karena ini udah angkanya 782, kita pakai notasi F. Nah, ini masih masuk, berarti F juga. Ini masuk juga, berarti ada F-nya juga. Nah, di sini lanjut. Kita udah setengah dari jumlah data yang kita punya. Nah, ini udah kita S. Nah, ini udah data R, ini data S, pakai kolom S. Nah, 850,09. Hanya ada di sini saja, teman-teman. Berarti ini FG, yang bawahnya kita G juga. Selanjutnya yang ini. Untuk keseluruhannya sama. Kita lakukan manual aja, nggak apa-apa. Nah, ini 877, sekian. Berarti ini H. Nah, yang ini ya udah kita manual aja. Sama caranya. Nah, TU ya benar. Nah, ini H berarti 110. Berarti ini I. Yang bawahnya 143 bisa. Berarti ini I juga. Selanjutnya ini UV 1156. Ini berarti ini aja yang J.
ini dijumlahkan dengan yang ini 1307, berarti C, ini K. Nah, ini K juga teman-teman. Yang terakhir yang ini tidak perlu ditambahkan rata-rata dan MRT. Karena apa? Udah habis kita datanya. Di sini udah 11, di sini 11 ya. Kalau sudah seperti ini, kita udah dapatkan simbolnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, dan sebagainya. Nah, kita lakukan ajak kembali. Nah, bisa dibawa ke atas. Untuk notasisinya nanti kita akan jelaskan di atas. Nah, kita copy aja, kita ke atas lagi, nah balik ke sini lagi, Ctrl V. Nah, ini nggak masalah, gini nggak masalah, karena kita yang perlukan ini adalah ininya. Kita kembalikan aja kayak gini. Sort by A to Z. Sort. Nah, B1, B0. Kita coba B013. Ini FPH. Sorry. Ini Ctrl X aja udah. Kita di sini. Nah, kita sort lagi. Sort. Nah, ini. Urut B013. Berarti FPH. Kita X taruh sini. Selanjutnya adalah B0, 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 B0. Nah ini B0, B1. Sorry. B0, B1. Dan seterusnya teman-teman. Ini juga kita urutkan kembali seperti itu teman-teman intinya. Nah, B1, B2. Kita urutkan kembali di sini satu persatu atau nanti tergantung Excelnya. Teman-teman langsung bisa urutkan. B2, B0. Nah ini. Silakan diurutkan sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, B2, B3. Nah, untuk nantinya, nah, nantinya, nah ini kan K. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini bisa dihapus. Nah, untuk pembacaan notasinya, ini data yang diikuti huruf yang sama, maka tidak berpengaruh nyata. Misalkan antara data yang ini B2, B2, yakni perlakuan dengan B2, B2 dengan B2, B3 tidak berpengaruh nyata. Dan berpengaruh nyata itu seperti apa teman-teman? Contohnya, BCD dengan K itu berpengaruh nyata. FPH dan I itu sangat berpengaruh nyata. I dan K juga. Asalkan tidak sama huruf-hurufnya. Misalkan kayak K dengan K. Itu kan sama, berarti tidak berpengaruh nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.